98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo. 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Apa kabar sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada? Senang sekali dan jumpa kembali bersama Dea tentunya ya dalam bincang-bincang hangat kita. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber bersama dengan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ada siapa aja? Sepertinya sudah hadir ramai nih di studio Radio Purnama Sidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan senang sekali ya pada kesempatan kali ini sudah hadir ustadz-ustadz kita dan juga rekan-rekan dari pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, dia perkenalkan terlebih dahulu. Di samping dia nih ada Ustadz Dinda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dan juga ada Ustadz Sukron. Assalamualaikum Ustadz Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan ada Mas Wildan ya, atau Ustadz Wildan ya. Oke, ya. Apa kabar nih Ustadz? Mas kalian? Alhamdulillah baik. Baik sekali. Mbak Dia apa kabar? Alhamdulillah baik juga ya. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali hadir bincang-bincang bersama dengan pemuda Muhammadiyah. Ya, tentunya sahabat Purnama Sidi sudah tidak asing lagi ya dengan kiprah dan juga program-program yang dilaksanakan oleh pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada kesempatan kali ini spesialnya hadir di studio Radio Purnama Sidi, kita akan bincang-bincang lebih dekat ya. Oke, dia panggilnya Mas atau Ustadz nih ya. Kayaknya kalau panggil Ustadz nih berasa mau pengajian Ustadz ya. Bapak aja Bapak. Oke, Bapak kalau ya. gimana kalau Oke, bersama dengan ustadz-ustadz kita, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang nih mengenai program-program dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Dan sebelum itu mungkin dari ustadz dan juga mas-mas kalian nih ya, karena masih muda-muda, bisa menyapa sahabat Purnama Sidi terlebih dahulu. Baik, dimulai dari Ustadz Dinda. dimulai dari Mas Wildan. Oh, dari Mas Wildan boleh. Menyapanya gimana nih menyapanya? Ya, bisa perkenalan dan juga disampaikan nih Mas Wildan terkait dengan pemuda Muhammadiyah. Ustaz Dinda dulu aja lah. Allah lempar-lemparan. Kok jangan-jangan habisin satu Sukron. Iya. Ya, Mbak Dia, terima kasih dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Sidi dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Adinda Satria Bagus. Untuk saat ini memang saya diberikan amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Wonosobo. Untuk selanjutnya barangkali bisa Ustadz Sukron yang memang sudah tidak asing lagi kiprahnya di perdakwahan, kemudian Mas Wildan juga di dalam pergerakan, silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih Ustadz. Sahabat-sahabat Purnama Sidi dan juga Citra FM, perkenalkan saya Dia Sukron Zaidi, membersamai Ustadz Dinda Satria. Kami di Ketua Bidang Dakwah dan juga Pengkajian Islam, begitu kurang lebih Mas Wildan, monggo pergantian. Ya, saya tuh grogi sebetulnya. Aduh, di antara ya. dua Ustadz hits yang ada nih. Oke. Selamat sore sahabat Purnama Sidi. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di acara bincang-bincang. Semoga cepat viral ya Mbak acaranya. Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildana Abdillah. Alhamdulillah diamanai sebagai Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo. Oke, jadi hadir di studio Radio Purnama Sidi ada Ustadz Dinda selaku dari Ketua PDPM ya Ustadz ya, dan betul. juga Ustadz Sukron dari bidang dakwahnya ya Ustadz ya, dan juga ada Mas Wildan selaku sekretaris. Oke, dan spesialnya pada kesempatan sore hari ini sahabat Purnama Sidi, dia mau tanya-tanya nih terkait dengan pemuda Muhammadiyah. Nih mulai dari Mas Wildan dulu ya, kayaknya tadi Ustadz Dinda lemparnya ke Mas Wildan ya. Ya, Mas Wildan nih terkait dengan program dari pemuda Muhammadiyah. Nah, baru-baru ini sepertinya pemuda Muhammadiyah baru audiensi ke pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo ya Mas Wildan ya. Iya betul. Oke, untuk hal-hal apa sih Mas Wildan yang disampaikan? Yang pertama sebetulnya itu adalah agenda
yang secara umum dari bidang hikmah dan hubungan antar lembaga yang menjalin komunikasi dengan stakeholder terutama pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Sebenarnya agenda silaturahmi itu sudah kita jadwalkan di awal periodenya Pak Afif dan Pak Husen. Akan tapi karena banyaknya acara-acara di internal pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah baru memiliki kesempatan dan alhamdulillah dibarengi dengan beberapa momentum yang kita sampaikan kepada beliau berdua, terutama satu hal yang akan kita usung besok di tanggal 12 itu adalah tablik akbar dari roadshow milenial mengaji seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah membahas tentang isu-isu sosial. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kaitannya dengan amanah langsung dari PDM dengan pemuda Muhammadiyah berkaitan dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah agar dekat dengan dunia politik seperti itu. Baik, itu secara umum. Nanti penjelasannya beliau berdua. Banyak agenda ya Ustadz ya, alhamdulillah. Yang disampaikan Mas Wildan. Menarik sekali ya. Tadi sempat disinggung sedikit ya mengenai ada apa nih di tanggal 12 nih ya. Mas Wildan udah spill sedikit ya. Tapi sebelum itu nih, baik Ustadz Dinda dia mau tanya dulu nih, terlebih di program-program pemuda Muhammadiyah ya. Tadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan kepada pemerintah daerah, dan selama ini pemuda Muhammadiyah untuk programnya apa aja sih Ustadz? Kalau untuk program itu kalau dijabarkan banyak sekali Mbak Dea. 2 jam ada nih Ustadz ya? Gimana? 2 jam ada ya? Ada, ya? bahkan bisa lebih kalau kita bicara masalah program. Karena masing-masing bidang di Pemuda Muhammadiyah itu memang punya amanah dari Musda atau musyawarah daerah yang beberapa tahun yang lalu dilaksanakan di Garung Butuh. Maka kemudian memunculkan banyak sekali program-program. Kokam punya program tersendiri, kemudian bidang dakwah ada program tersendiri, dari bidang hikmah dan juga hubungan antar lembaga itu juga nampaknya nggak cukup kalau kemudian kita sampaikan di sini. Tetapi tentu memang ada program-program unggulan di masing-masing bidang yang hari ini memang kita bawa di pertemuan di sore hari ini. Yang pertama itu adalah roadshow milenial mengaji. Nah, roadshow milenial mengaji itu memang pada dasarnya program yang dihandle langsung oleh Ustadz Sukron dan juga kawan-kawan di bidang dakwah ya. Jadi setiap bulan. Saya potong Ustadz. Sebelum dijelaskan, diceritakan dulu sejarahnya. Oh iya, sejarah milenial mengaji. Sejarahnya mengaji kenapa jadi roadshow? Oh begitu. Oh ya, penting itu. Oke, saya bantu Mbak Dea lah. Gimana Mas Wildan? Jadi begini, dulunya memang untuk milenial mengaji itu kita laksanakan di satu masjid ya, yang menjadi masjid tetap pelaksanaan milenial mengaji yang dilaksanakan setiap minggu ya saat Sukron ya. Satu pekan sekali. Tetapi tahulah ya, anak-anak muda itu kan kadang-kala kan sering bosen, kemudian Yazid Wayankus. Namanya iman Yazid Wayankus, betul sekali. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kemudian juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan, kesibukan masing-masing. Pada akhirnya kemudian dengan tingkat kehadiran yang menurun ketika itu, kemudian dari teman-teman di PDPM, pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Wonosobo, kemudian menggagas milenial mengaji tetap dilaksanakan, tetapi dalam wujud roadshow. Kita datang ke cabang-cabang, kita hadir ke cabang-cabang untuk melaksanakan roadshow milenial mengaji itu. Nah, jadi istilahnya keliling ke cabang-cabang, dan setiap cabang yang lain itu pun juga harus hadir karena kita lakukan absensi ya. Jadi alhamdulillah minim-minimnya itu tingkat kehadirannya berapa Ustadz? 150 sampai 150-an ya Ustadz ya? Antara 150 mendekati 200. Nah itu alhamdulillah setiap kita adakan itu. Jadi ternyata antusiasme teman-teman ketika kemudian milenial mengaji itu dilaksanakan di cabang-cabang itu tinggi sekali. Yang pertama mereka ngaji,
Yang kedua, ketemu dengan teman-teman pemuda yang lain dari cabang lain. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah refreshing perjalanan itu hadir ke cabang-cabang. Itu sih sejarahnya kenapa kemudian ada roadshow milenial mengaji. Yang awalnya itu milenial mengaji dilaksanakan di periode sebelum kami. Kemudian kita coba melihat sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman pemuda hari ini. Adapun tablik akbarnya, nah ini beliau ini yang punya programnya tablik akbar milenial mengaji ini beliaunya ini. Dan sebelum ke tablik akbar nih ya Ustadz Dinda, dia mau kembali tanya ya, yang milenial mengaji itu kan kalau sebagian orang mungkin ada yang sudah tahu ya Ustadz ya. Kalau sebagian lagi, sebenarnya kegiatan apa nih? Apakah diikuti hanya generasi milenial aja atau siapapun boleh ikut atau hanya dari kalangan pemuda Muhammadiyah aja? Kalau untuk milenial mengaji itu meskipun namanya milenial, tetapi itu umum sifatnya, Mbak. Sifatnya umum. Bahkan di cabang-cabang yang ikut ngaji itu nggak cuma pemuda saja, dari segala usia, dari IPM, IMM, AMM, kemudian dari Aisyahnya, dari pimpinan Muhammadiyah dan juga simpatisan itu juga alhamdulillah selalu membersamai kita di acara roadshow milenial mengaji itu. Jadi bukan hanya untuk pemuda, tetapi sebenarnya itu sifatnya umum begitu ya Ustadz ya. Betul. Kita sifatnya itu tidak eksklusif. Baik nih ya, dan karena Ustadz Sukron sudah mengawali ya, langsung aja dia mau tanya ya. Ya Ustadz Sukron nih, tadi sempat dibocorin sama Mas Wildan ya bahwa besok tanggal 12 Oktober akan ada hajatan besar nih. Waduh nih, sepertinya akan ada milenial mengaji. Dan ini juga sepertinya target pesertanya banyak ya Ustadz ya. Mungkin bisa disampaikan Ustadz terkait dengan bagaimana sih agenda di tanggal 12 besok Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi dari yang tadi pertama disampaikan Mas Wildan, Ustadz Dinda, jadi ini saling gayung bersambut, saling terkait. Yaitu terkait yang pertama diawali dari milenial mengaji dulu, kemudian tadi dijelaskan sama Ustadz Adinda bagaimana kemudian kita beralih atau bertransformasi dari satu tempat saja, kemudian kita roadshow tadi. Nah, kita punya kurang lebih 14 cabang ya Mas ya. 14 cabang. Jadi ada istilah Jawa yang menarik itu, istilahnya jadi ember sek marani pancuran. Betul. Bukan pancuran sing marani ember begitu. Maka kajian-kajian klasik itu yang butuh ngaji yang mendekat. Gitu kan. Tapi kan karena pancuran zaman dulu itu kan hanya mengalir di satu tempat. Sedangkan berkembangnya zaman itu kan sekarang sudah ada selang. Sudah ada pralon, sudah ada pipa. Jadi banyak pancuran ya Ustadz ya. Akhirnya kita memutuskan dengan tadi latar belakang yang disampaikan Ustadz Dinda, kita tidak perlu gengsi kemudian kalau kita yang menghadiri ke penjuru-penjuru. Jangan sampai kemudian di kalangan kita mosok sik butuh anteng malah sik dibutuhke sing. Nah, itu kan menurut saya adalah satu pemikiran yang perlu dirubah. Sehingga kita tadi roadshow dari cabang 1 ke cabang 2 terus alhamdulillah kemudian di bulan Oktober ini sudah satu putaran sudah satu putaran ke cabang-cabang, maka kemudian untuk meningkatkan kembali ghirahnya agar tidak selesai dalam satu putaran, maka kita bersepakat ada tabligh akbar, yaitu ini menjadi puncak di putaran pertama. Tabligh akbar ini kemudian kita menginginkan tentu antusias dari warga atau jamaahnya ini tidak hanya sekedar di kalangan pemuda Muhammadiyah saja, seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Adinda. Memang ini kajiannya namanya memang milenial, tetapi dalam prakteknya jamaahnya dari segala usia. Di cabang-cabang banyak yang kemudian jamaahnya itu banyak. Nah, kemudian terkait besok tanggal 12 insya Allah kita akan selenggarakan di Gor Indoor Wonolelo yang tadi sama Mas Wildan sudah dijelaskan, audiensi dengan pihak pemerintahan alhamdulillah sangat mendukung program-program kita, sehingga ini apresiasi juga dari pemerintahan Kabupaten Wonosobo di mana program-program seperti ini mendapat dukungan yang full dukungan ya Ustadz dan Mas Wildan. Jadi memang pemerintah harus
selalu memberikan dukungan terkait dengan program-program yang itu adalah program yang sangat penting, karena program-program dakwah seperti inilah yang akan menjadikan anak-anak muda di Wonosobo, khususnya pada umumnya pemuda secara umum, ini tidak hanya mengejar terkait dengan keinginan-keinginan atau hal-hal duniawi saja, tetapi memiliki landasan iman yang kokoh. Bagaimana Wonosobo bisa menjadi masyarakat yang baik juga ketika anak-anak mudanya ini memiliki landasan keimanan yang baik. Nah, maka kemudian besok tanggal 12 ini mari kita song-song bersama tanggal 12 di Gor Indoor Wonolelo. Insya Allah kita menghadirkan pembicara yang ya insya Allah sudah tidak asing lagi, dan ilmunya itu ibarat pancurannya itu gede banget begitulah. Boleh disepil nggak ini Mas? So, pembicaranya? Boleh. Termasuk temanya barangkali Ustaz. Kenapa kemudian kita mengangkat tema itu ya? Saya ganteni Mbak Dea. Kenapa kemudian tema yang diusung adalah tema itu, keterkaitannya dengan kondisi hari ini apa? Barangkali nanti Mas Wildan dan juga Ustaz Sukron bisa menjelaskan begitu Mbak Dea. Iya betul banget nih. Ini kayaknya udah masuk di listnya Dea nih ya. Oke. Dan menarik sekali ya sahabat Purnama Sidi, ini tadi disampaikan tanggal 12. Jangan lupa tanggal 12 Oktober ya Ustaz ya, tahun 2025. Akan ada siapa, dan nanti sebelum itu dia masih akan tanya lagi terkait dengan tema. Langsung aja ya Ustaz Dinda ya. Nah, tadi kan milenial mengaji, berarti ini ke-14 atau ke-12. Ke-12 ya. Oke. Dan Ustaz Sukron, nih terkait dengan tema milenial mengaji pada kesempatan kali ini apa nih Ustaz? Baik, sebelum saya ke tema, terlebih dahulu ini Mas Wildan akan menyampaikan dulu. Ya, nanti saya akan menyambung apa alasan yang lebih mendasar terkait dengan Oke. Silakan Mas Berarti dari Wildan. Mas Wildan, baik ya. Bagaimana kalau saya lempar ke Ustaz? Atau saya aja yang jawab nih. Untuk tema, memang kita mengangkat satu tema besar, yaitu Muhammadiyah dan isu sosial. Dengan headline adalah Muhammadiyah, peran Muhammadiyah dalam peran Muhammadiyah dalam kesenjangan sosial. Sampai lupa nih Mbak, saking akai. Peran Muhammadiyah dalam kesenjangan sosial. Karena kita mengangkat tema itu sebetulnya kita membaca isu politik nasional dengan kondisi masyarakat yang sedang sensitif begitu, dengan kondisi masyarakat yang mudah istilahnya terprovokasi dengan hal-hal yang kaitannya dengan kebijakan pemerintah begitu. Maka kami memutuskan tema itu agar agar warga Muhammadiyah tetap bisa menyikapi semua permasalahan tingkat nasional, tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten dengan cara yang paling bijaksana. Maka dari itu kita mengundanglah satu pemateri yang memang saya sepil, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau memang seorang mubalik, seorang negarawan begitu, yang punya sudut pandang politik juga yang sangat arif dan bijaksana, juga memiliki kedalaman ilmu tentang sikap Muhammadiyah yang baik seperti itu. Dan nanti biar disebutkan beliaunya oleh Ustadz Dinda. Oke. Ini penuh teka-teki ya sahabat Purnama Sidi ya. Baik, menarik sekali ya, ini mengambil tema yaitu peran Muhammadiyah dalam kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Ini menarik sekali ya, pas lagi sensitif-sensitifnya nih ya masyarakat Indonesia pada umumnya ya. Oke, untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, kita masih akan bincang-bincang ya bersama juga dengan dia, dan tentunya bersama dengan narasumber kita ya. Baik, tetap bersama kami di 98 FM Radio Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.
98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Baik, masih bersama dia dalam bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini bersama dengan pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, masih bareng Ustadz Dinda, Ustadz Sukron, dan juga bersama dengan Ustadz Wildan. Ustadz Wildan. Oke, ya baik, bersama dengan Ustadz kita ya di kesempatan sore hari ini kita masih akan bincang-bincang terkait dengan milenial mengaji. Ini spesialnya di pertemuan ke-12 ya Mas ya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih bincang-bincang ya mengenai milenial mengaji yang insya Allah dilaksanakan tanggal 12 Oktober 2025. Ya, tadi kita sudah sempat bahas mengenai tema yang sangat menarik. Ya, kali ini dia mau tanya ke Ustadz Dinda ya. Ustadz Dinda, kenapa sih kok mengambil tema peran Muhammadiyah dalam menjawab kesenjangan sosial? Apakah kesenjangan sosial saat ini sedang marak-maraknya nih Ustadz ya? Iya, betul. Kalau boleh kemudian kita melihat ya, yang melatar belakangi kemudian kami di teman-teman pemuda Muhammadiyah itu mengangkat tema itu. Sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Wildan tadi, itu sudah cukup sangat mewakili dari latar belakang kenapa kita mengangkat tema itu. Di samping itu memang kita harus melihat Mbak Dea, ketika kemudian Wonosobo ini menjadi target kota wisata ya, daerah wisata di mana kemudian banyak sekali pelancong-pelancong, wisatawan-wisatawan datang. Kemudian dengan banyaknya wisatawan-wisatawan yang datang itu ada memang sisi negatif yang memang harus kita tanggulangi mulai dari hari ini. Yaitu berkaitan dengan penyakit-penyakit sosial begitu ya Ustadz ya. Ketika hari ini kita mendapati bagaimana peredaran miras itu begitu cukup bebas di Wonosobo itu, apalagi ada satu tempat ya yang kemudian dibuat semacam kafe begitu, outlet yang memang terang-terangan menjual minuman-minuman keras. Dan pada akhirnya kami kemudian berpikir cukup keras ketika itu. Bahkan kita lakukan audiensi dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman di ormas-ormas yang lain, bagaimana kemudian sikap kita dalam menanggapi hal tersebut, sampai kemudian kemarin di tanggal berapa ya Mas Wildan yang ada coffee morning tanggal dengan 1 Oktober, alhamdulillah pemuda Muhammadiyah dan juga ormas-ormas yang lainnya diundang oleh pemerintah daerah ya untuk membicarakan salah satunya berkaitan dengan isu-isu sosial yang hari ini begitu mengkhawatirkan. Makanya kemudian salah satu memang yang melatar belakangi tablik akbar berkaitan dengan isu sosial itu ya, salah satunya ya karena kita melihat realitas di masyarakat kita yang hari ini kalau tidak diberikan arahan, tidak diberikan kembali pakem-pakem keislaman yang terbungkus dalam etika Muhammadiyah di dalam berkaitan dengan kemaksiatan begitu ya Ustadz ya, atau penyakit-penyakit sosial itu, khawatirnya banyak nanti anak-anak muda kita, atau bahkan tidak hanya anak muda, yang tua-tua pun juga ikut-ikutan karena rasa penasaran. Oh, ini ada outlet miras yang secara bebas dijual begitu sih. Mbak Dea, sekelumit berkaitan dengan latar belakang kenapa kita mengangkat tema itu. Kalaupun pematerinya itu pemateri yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Wildan tadi, beliau adalah guru kita semua, orang-orang masyarakat Muhammadiyah insya Allah sangat kenal dengan beliau. Secara struktural bahkan beliau itu ada di atasnya Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu secara struktural di bawahnya begitu ya Gus. Di bawahnya beliau. Di bawahnya beliau. Siapa beliau? Itu tentu surprisingnya akan disampaikan oleh Ustadz Sukron ya. Yang jelas bukan pematerinya bukan Ustadz Adinda.
Baik ya, menarik sekali ya sahabat Purnama Sidi, ini luar biasa pemuda Muhammadiyah ikut hadir ya dalam menanggapi juga isu-isu sosial. Tadi salah satunya yaitu terkait dengan bagaimana nih generasi muda ke depannya jika memang saat ini permasalahannya sangat banyak ya Ustadz ya. Baik itu tadi ada miras, belum lagi yang lain dan sebagainya gitu ya. Baik, masih kembali pembahasan kita mengenai milenial mengaji yang insya Allah akan diselenggarakan besok tanggal 12 Oktober 2025 di Gor Wonolelo. Ya, Gor Indoor Wonolelo. Baik, dia kembali tanya ke Ustadz Sukron nih. Ustadz Sukron, ini sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai milenial mengaji, gimana nih Ustadz persiapannya? Apakah sudah beres semua Ustadz? Insya Allah persiapan demi persiapan sudah jauh-jauh hari dari teman-teman semuanya. Dari mulai persiapan tempatnya, persiapan tadi terkait pemateri. Jauh-jauh hari memang karena beliau adalah figur yang sangat sibuk. Sehingga memang sudah sejak awal kita dan teman-teman ini sudah menghubungi beliau agar nanti di tanggal 12 Oktober 2025 ini bisa membersamai kita, memberikan materi-materi terkait yang tadi tema sudah disampaikan oleh teman-teman. Kemudian terkait dengan teknis-teknis dan lain sebagainya pun kita senantiasa setiap hari ini selalu mengadakan audiensi, kemudian bagaimana agar nanti tanggal 12 ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kan sekarang sudah Hamin berapa sekarang? 10 ya, Mas, Hamin 10 kurang lebih. Insya Allah sudah siap, ready, hanya perlu kemudian kita perhatikan lagi agar nanti di hari hanya itu bisa lebih, kalau bahasa Wonosobo itu lebih greng lagi. Wah, begitu. lebih gayang gitu. Oke, nah Ustadz Sukron bisa langsung disepil nggak nih Ustadz ya, siapa nih Ustadz yang mau hadir ke Wonosobo membersamai milenial mengaji pada kesempatan kali ini? Iya, terima kasih Mbak Dea. Ya, jadi insya Allah yang nanti akan memberikan ilmu kepada kita semuanya terkait dengan tema bagaimana Muhammadiyah menjawab kesenjangan sosial. Insya Allah pematerinya adalah Dr. Fatur Rahman Kamal LCMSI. Oke, nih ya sudah terjawab ya sahabat Purnama Sidi ya. Oke, tadi udah penasaran ya mau siapa nih Ustadz yang akan hadir di Wonosobo. Baik, dan dia akan kembali tanya ke Mas Wildan. Mas Wildan, kira-kira berapa target peserta yang hadir di Gor Indoor Wonolelo besok? Kalau untuk target kami itu yang hadir di angka 1.500, Pak. Oke. Karena konsep pengajian mengaji yang akan kita selenggarakan ini berbeda dengan konsep pengajian yang biasanya diselenggarakan pada umumnya. Baik. Saya spill ya Mbak ya. Jadi konsep kita nanti memang akan anak muda sekali, begitu, dengan didukung dengan tribun yang ada di Gor Indoor Wonolelo itu. Nanti panggung kita akan panggung 360 atau 360. Jadi tidak ada mimbar, tidak ada stand mic, begitu. Baik. Jadi hanya panggung seperti acara-acara politik yang pernah diselenggarakan dulu. Jadi pemateri akan ada di tengah dikeliling oleh 1.500 audien, begitu. Dengan otomatis perlengkapan yang mumpuni, ada lighting, sound systemnya juga mumpuni. Jadi akan menjadi satu istilahnya pengalaman baru, experience baru untuk yang bisa hadir di pengajian milenial mengaji. Sebenarnya bahwa kami sih punya cita-cita. Kenapa dikasih nama milenial begitu? Kenapa kok pemuda itu kalau mengadakan pengajian harus beda ya, agar anak-anak muda, terutama target kita, sasaran kita anak-anak muda di usia pemuda Muhammadiyah itu mau hadir dengan pengajian yang memang memberikan nutrisi dari sisi ilmu dan juga dari sisi visual audio seperti itu. Jadi nantinya bisa diceritakan bahwasanya pengajian itu tidak harus pakai mimbar begitu. Pengajian itu tidak harus ustadznya hanya berdiri menghadap depan saja. Ternyata pengajian bisa kita konsep dengan panggung 360, bisa menghadap kemana saja, dan semua audien nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada siapapun pembicaranya. Nah, ini saya mulai ya dari pembicara utama, terutama kalau Ustadz Dinda akan hanya menyambut saja, memberikan ucapan selamat datang. Tidak ya, hanya istilahnya beliau akan hanya akan mengucapkan selamat datang saja kepada semua audien. Nanti akan diawali dengan
Bapak Ketua PDM Pak Bambang Wen akan memberikan sambutan dan ketika ada pertanyaan kepada Ketua PDM akan kita gelar pertanyaan ke Ketua PDM begitu. Terus nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Bupati kita Pak Afif, juga kami sudah menyampaikan Pak maaf melenceng dari protokol begitu, tidak ada mimbar, tidak ada stand mic begitu, istilahnya menggunakan pakaian yang santai saja agar lebih lebih dekat dengan audiens seperti itu. Juga nanti akan kami buka pertanyaan-pertanyaan setelah beliau menyampaikan sambutan. Terutama nanti di sesi akhir pembicara utama kita juga nanti akan kita buka pertanyaan yang lebih luas untuk itu. Oke, menarik sekali. Keren sepertinya sih, Mbak. Ini udah kebayang nih kayak mana gitu ya. Tentunya sahabat Muhammad Sidi sudah penasaran ya. Ini agendakan tanggal 12 Oktober ya. Oke, kembali dia akan tanya-tanya ya mengenai milenial mengaji pada kesempatan besok di tanggal 12 Oktober. Baik nih, Mas Wildan tadi kan sudah sempat disinggung ya bahwa insya Allah Pak Bupati akan hadir ya. Nah ini kira-kira apa nih dukungan dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan acara ini, Mas? Ya tentunya dukungan moral jelas, dukungan spirit itu yang paling penting. Dukungan semangat kepada kita untuk selalu menjadi agen-agen kebaikan. Dukungan kita sebagai agen pemerintah dalam menjaga kondisi masyarakat di Wonosobo, terutama dalam cipta kondisi yang sedang kita sedang kita galankan dari mulai tanggal berapa ya Ustaz? Dimulai dari apel 2 kali itu di Mendolo dan di kantor DPR. Hari ini peran pemuda Muhammadiyah masih terus untuk menjadi agen pemerintah dalam menciptakan kondisi yang baik di Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah. Dengan kolaborasi itu menciptakan Wonosobo yang hari ini relatif aman, Mbak. Tidak seperti kabupaten-kabupaten yang lain ya seperti itu. Nah, tentunya ada dukungan yang sifatnya material juga kepada kami, sponsor seperti itu dari pihak-pihak pemerintah. Ya garis besarnya seperti itu, dukungannya seperti. Yang jelas ketika pemerintah itu mau hadir di tengah-tengah kita, mau menjawab keresahan masyarakat itu bagi kami sudah lebih dari cukup untuk memberikan dukungan kepada masyarakat pada umumnya dan pada Muhammadiyah lebih khususnya kepada pemuda Muhammadiyah. Betul. Nambahin sedikit boleh Mbak? Boleh, silakan Ustaz. Bahkan untuk menunjukkan dukungan itu pemerintah daerah kemarin justru malah Pak Amir Hussein dan juga Pak Afif malah mohon izin mau ngajak istrinya, boleh tidak kalau misalkan ngajak istrinya ya, betul. Itu menunjukkan memang alhamdulillah pimpinan-pimpinan kita hari ini begitu perhatiannya dengan ormas-ormas terutama Muhammadiyah yang senantiasa bergerak memang menjadi agen-agen kebaikan kalau istilah Mas Wildan tadi itu sih Mbak Dea. Baik, alhamdulillah ya ini juga bersambut baik gitu ya Ustaz ya. Dan ini tentunya menjadi kebahagiaan bagi kita bersama ya. Tadi ibu-ibu juga mau pada hadir, istri dari Pak Bupati dan Wakil Bupati ya. Oke, untuk sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada masih bersama kami ya tentunya dalam bincang-bincang terkait dengan persiapan milenial mengaji yang akan digelar di Gor Indoor Wonolelo pada tanggal 12 Oktober 2025. Baik Ustaz, sebelum kita tutup mungkin dari Ustaz ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Radio Purnama Sidi, pada warga Muhammadiyah dan juga pemuda Muhammadiyah yang saat ini sedang mendengarkan dan menyimak melalui channel YouTube. Silahkan Ustaz Sukron. Ya. Baik, Masya Allah. Kompak sekali ini ya Mas Wildan dengan Ustaz Dinda. Baik, seluruh pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, sebagai penutup, penasaran seperti apa agenda-agenda yang tadi sudah diperbincangkan dari awal sampai akhir, maka silahkan nanti di tanggal 12 Oktober 2025 kosongkan jadwal, ajak juga teman-teman semuanya, okay. Tidak lupa ya, tadi lupa waktunya belum disebutkan. Jadi hanya tanggal 12 saja. Tetapi pagi insya Allah jam 8 pagi kita akan mulai Ustadz. Jadi warga Muhammadiyah kita untuk pembicaranya nanti untuk audiennya ini tadi ada selentingan. Adakah kemungkinan yang dari luar pemuda Muhammadiyah boleh ikut begitu? Boleh. Barangkali kan pemirsa di manapun berada bertanya-tanya seperti itu. Boleh, semuanya boleh hadir.
semua usia, semua kalangan, semua ortum, semuanya lah pokoknya boleh hadir. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Untuk Baik. umum. Ini boleh di-spill juga nggak acaranya atau acara pendukungnya nih Ustadz? Ada nggak nih? Seru banget itu acara. Kalau itu bisa jawab Mas Wildan kalau Yang jelas dengan itu. ini adalah konsep pengajian dengan konsep pertama kali begitu, belum pernah kita menemui konsep pengajian yang akan seperti ini. Dengan yang jelas yang bisa kami spill adalah panggung 360-nya yang membuat audien itu bisa mengelilingi panggung begitu. Jadi nanti yang akan berbicara betul-betul point of center di tengah-tengah kita semua seperti itu. Kalau untuk masalah hiburannya nanti tidak penasaran lagi Mbak kalau saya spill Mbak begitu. Yang jelas Lanjutan ya. yang jelas pasti ada acara hiburannya. Ya. Baik. Tapi yang jelas Mbak Dea, acara hiburannya yang jelas tidak melanggar syariat. Agak viral soalnya ya. Langsung dibentengi ya sama Ustaz Syukron ya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ustadz Dinda nih ada tambahan yang ingin disampaikan ke pendengar? Ya, untuk tambahan dari saya secara pribadi, memang saya mengharapkan secara pribadi dan juga dari mewakili pemuda Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, tentunya mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk ikut datang menghadiri tablik akbar milenial mengaji ini. Meskipun namanya milenial mengaji, tetapi yang kami harapkan untuk hadir adalah semua kalangan, baik itu yang masih anak-anak, remaja, pemuda, atau bahkan yang sudah senior-senior begitu. Kami harapkan kehadirannya karena juga yang hadir juga beliau Ustadz dari pimpinan pusat, kemudian Pak Bupati, juga Pak Wakil Bupati bersama dengan istrinya juga berkenan hadir. Ayo kita sama-sama sungkuyung bareng, kita hadiri bareng untuk meramaikan tablik akbar milenial mengaji ini. Sementara itu cukup dari saya. Baik, terima kasih Ustadz Dinda dan juga Ustadz Syukron yang sudah memberikan penutup ya. Dan penutup terakhir dari Mas Wildan. Mas Wildan, mungkin adakah informasi atau informasi khusus kepada peserta yang akan hadir, misalnya harus seperti apa, ataukah datang pagi-pagi biar nggak kehabisan atau ada dress code dan lain sebagainya. Kalau kebetulan lokasi yang kita pilih itu lokasi yang memang semuanya ramah, dalam artian parkirnya ramah, tidak harus tidak harus rebutan begitu, terus lokasi tempat tempat pelenggaraannya juga ramah karena bisa memuat sampai 1.500 begitu. Yang jelas pesan khususnya kepada semua yang mau hadir adalah kalau untuk ortum begitu menggunakan memang pakaian khas ortum atau pakaian identitas ortum. Pemuda Muhammadiyah akan pakai baju pemuda Muhammadiyah. Itu pun tidak sesuai ADART, tidak masalah, sesuai dengan khasnya cabang masing-masing begitu. NA juga akan sama, tetapi semua yang hadir itu nanti disarankan pakai baju berwarna putih begitu. Oke, jangan lupa ya. Ya. Pakai baju bernuansa putih. Bernuansa putih. Oke, ada lagi Mas Wildan? Cukup itu. Cukup, oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz-Ustadz kita. Terima kasih Mas Wildan dan juga terima kasih untuk pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Dan juga terima kasih yang sudah menyimak melalui udara dan juga tentunya melalui channel YouTube kami di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan lancar acaranya besok. Dan 1.500 itu bisa terpenuhi atau bahkan lebih. Ustadz ya. Amin. Oke. Dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, jangan lupa ikuti Milenial Mengaji pada tanggal 12 Oktober 2025 ya. Tentunya di Gor Indoor Wonolelo, Wonosobo bersama dengan Ustadz yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya juga ajak keluarga sebanyak-banyaknya Ustadz ya. Oke, terima kasih banyak dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo. Terima kasih, dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.